Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman dan kakak Asdos, dan juga Ibu dosen mata kuliah tugas besar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas Piwar 2C ingin mempresentasikan materi yang dimana kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Alvira, ada Dea Amalia, ada Erlinda Susulawati, dan saya sendiri, Hatman Abi Salim. Next. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan perdana oleh Alvira. Silakan Alvira. Dokumen ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, tentu saja diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Semua jenis dokumen yang ada dalam proses transaksi ekspor dan impor, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama itu ada dokumen utama, yaitu ada invoice atau faktur. Dokumen ini berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir, yang berisi nomor dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang, total harga, nama dan alamat eksportir, serta keterangan rekening pembayaran jika diperlukan. Yang kedua ada bill of lading. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Selain itu, bill of lading juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang. Eksportir yang memegang bill of lading adalah pemilik barang yang disebutkan di dalam dokumen tersebut. Bill of lading juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bukti tanda penerima barang, yaitu barang yang diterima pembawa barang carrier dari pengirim shipper ke tempat tujuan untuk kemudian barang itu diterima oleh penerima. Yang kedua, sebagai bukti kontrak penyerahan dan pengangkutan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim. Yang ketiga, sebagai bukti pemilik barang yang menyatakan bahwa orang yang memegang dokumen bill of lading merupakan pemilik barang sebagaimana yang tercantum di dokumen tersebut. Yang ketiga ada packing list. Dokumen ini berfungsi sebagai rincian spesifikasi barang ekspor yang sesuai dengan invoice sehingga dapat memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Yang keempat ada polis asuransi. Dokumen ini berfungsi sebagai penjamin keselamatan atas barang eksportir yang dikirim atas permintaan eksportir ataupun importir. Dokumen ini juga menyatakan jenis-jenis risiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayar. Dokumen selanjutnya ada PEB atau pemberitahuan ekspor. Dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dibuat kepada kantor bea dan cukai sebelum dilakukannya pengiriman ekspor. Sehingga dokumen PEB ini dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa kesesuaian barang yang diekspor, sehingga bisa diberikan persetujuan dan pemuatan barang ke sarana transportasi. Kemudian ada shipping instruction atau SI. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda bukti bahwa agen atau pengirim telah melakukan reservasi informasi mengenai jenis dan jumlah barang secara rinci kepada pihak airlines. Jika ternyata ada yang salah, maka pihak airlines lah untuk mengajukan keberatan kepada agen atau pengirim tersebut.
Kemudian ada NPE. NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Dokumen ini adalah nota yang di oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan. Fungsi dokumen ini adalah untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Dan yang terakhir, dokumen yang terakhir adalah delivery order. Delivery order ini yang berisi surat perintah penyerahan barang pesanan yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Dokumen ini ditujukan ke bagian gudang perusahaan. Dengan kata lain, delivery order merupakan surat jalan yang berasal dari. Dan fungsi-fungsi delivery order ini ada 3, yaitu pertama, untuk keterangan resmi terhadap pembelian barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua, rincian terhadap barang yang akan dikirimkan ke pembeli. Dan yang ketiga, tanda bukti bahwa yang sudah diterima pembeli dengan menyatakan tanda tangan. Next. Kemudian ada beberapa dokumen tambahan dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor. Yang pertama ada Certificate of Origin atau COO. Surat ini merupakan surat keterangan asal atau SKA yang juga berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan bea masuk di negaranya, bahkan sampai 0%, tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Dan kemudian ada Certificate of Analysis atau COA. Dokumen ini berfungsi untuk menyatakan hasil pengujian kualitas produk kimia, farmasi, dan makanan atau minuman. Yang ketiga ada Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitari yang fungsinya untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri. Dan yang ketiga, dan selanjutnya ada sales contract. Sales contract ini berfungsi untuk memecahkan segala perbedaan yang mungkin terjadi selama proses perdagangan luar negeri agar transaksi tersebut tidak keluar dari jalur yang seharusnya yang nantinya akan menjadi landasan hukum utama bagi transaksi kedua belah pihak. Kemudian ada dokumen fumigation certificate. Dokumen ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa komoditas yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada chemical analysis. Chemical analysis ini adalah dokumen yang berisi pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Lalu ada inspection certificate. Inspection certificate ini yang merupakan dokumen yang berisi keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru pemeriksa barang, dan atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat barang, keadaan barang, pengapakan barang, serta banyak isi pengapakan barang. Dan yang terakhir, ada veterinary certificate. Veterinary certificate ini merupakan dokumen yang diperlukan untuk menyatakan bahwa barang-barang hasil laut, tulang hewan, dan ternak sudah diperiksa dan dari hama penyakit. Selanjutnya ada pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012. Yang pertama, ada barang yang dibatasi ekspornya. Dasar penetapannya yaitu pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, ketentuan internasional, meningkatkan nilai tambah. Barang yang dibatasi ekspornya antara lain seperti kopi, kayu, rotan, intan, timah, binatang jenis lembu hidup, kulit buaya, binatang liar dan tumbuhan yang tidak dilindungi, anak ikan, inti kelapa sawit, minyak dan gas bumi, biji perak dan emas, pupuk urea, dan sarang burung walet. Selanjutnya yaitu ada barang yang dilarang ekspornya. Dasar penetapannya menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, menjaga barang bernilai sejarah. Contohnya ada anak ikan dan ikan arwana, PPN asalan, kayu bulat, pasir, biji timah, rotan, karet tanpa esentif, barang kuno, binatang liar, dan tumbuhan alam yang dilindungi, scrap besi, KRT bongkar, kulit mentah. Next.
Yang terakhir ada bebas ekspornya. Dasar penetapannya yaitu mendorong ekspor melalui membuka akses pasar, peningkatan daya saing, peningkatan diversifikasi produk. Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang kecuali bahan galian golongan C. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan mengekspor barang, baik dari dokumen utama maupun dokumen tambahannya. Dan kita dapat mengetahui barang-barang jenis apa saja yang dilarang ekspornya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.